Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali rasanya kali ini saya Reska Herlambang dari TVRI DKI Jakarta. Kami hadir menjumpai Anda untuk berbincang-bincang dan berdialog bersama kami di sini. Dengan topik kita kali ini adalah sistem percepatan reformasi birokrasi secara nasional. Dan kali ini saya hadir langsung dari kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Dan kali ini di samping saya telah hadir Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Azwar Abu Bakar. Assalamualaikum Pak Azwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak Azwar? Alhamdulillah, baik. Ini luar biasa sekali di tengah kesibukan Pak Menteri bisa menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang bersama kami di sini. Dan mudah-mudahan informasi yang disampaikan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Begitu ya Pak Menteri? Insyaallah. Baik Pak Menteri, topik kita kali ini kita berbicara mengenai sistem percepatan reformasi birokrasi secara nasional. Tapi sebelumnya Pak Menteri bisa menggambarkan kondisi umum saat ini birokrasi di tanah air. Baik. Selamat sore para pemirsa TVRI di rumah. Saya senang sekali mendapat kesempatan seperti ini untuk membagi informasi kepada para pemirsa. Jadi kalau kita nilai atau kita teliti, kita lihat bagaimana kondisi birokrasi. Kita tahu birokrasi itu salah satu pilar penting dalam bernegara. Dia menjalankan proses bernegara itu. Jadi kalau kita lihat kondisi birokrasi kita, yang pertama gemuk. Jadi harusnya bisa dengan 3, kita bikin 5. Iya. Ya. Harusnya bisa dengan 50 orang, kita bikin 100 orang. Ini masalah yang pertama, gemuk. Padahal negara kita sudah mendelegasikan sebagian besar kewenangan ke daerah. Tapi di pusat juga masih gemuk. Nah, ini gemuk ini biayanya besar. Makanya banyak. Iya. Ya, belum tentu kerjanya lebih banyak. Nah, jadi program pertama kita, nanti kita akan audit organisasi. Yang kedua, jumlah PNS kita banyak sekali. 2 tahun lalu 4,7 juta. Ya. Tapi sebagian besar yang kita butuhkan belum cukup. Yang kita tidak butuhkan lebih. Jadi tidak match antara kebutuhan dengan yang tersedia. Belum lagi mutunya masih tidak semuanya baik. Ya, itu. Yang ketiga, sistem perundang-undangan kita atau peraturan kita masih ada yang overlapping. Ini lagi kita benahin semua nih. Ya. Dan pola pikirnya tuh tidak berubah. Tidak mau berpikir lebih baik. Tidak mau berpikir ulang. Dan sikap untuk melayani masyarakatnya masih rendah. Jadi budaya melayaninya masih perlu ditingkatkan. Itulah kondisi-kondisi umum birokrasi kita. Sehingga pemerintah kita menjadikan reformasi birokrasi sebagai prioritas pertama pembangunan kita. Kenapa? Karena tanpa birokrasi yang baik, sulit mengejar pertumbuhan ekonomi yang baik. Ya, sulit mengejar kesejahteraan bagi masyarakat yang baik dan cepat. Walaupun kita sudah punya anggaran belanja pegawai begitu besar. Maaf, ya, kita sudah punya anggaran belanja APBN, APBD yang begitu besar, 1.800 triliun, besar sekali itu. Jadi dalam 10 tahun ini meningkat luar biasa besar. Tapi kalau dengan birokrasi yang tidak baik, yang tidak efisien, tidak tepat sasaran, ini bisa tidak banyak manfaatnya. Jadi sekali lagi pemerintah menetapkan perbaikan atau reformasi birokrasi menjadi prioritas pertama dalam pembangunan. Itu dari kondisi umum ya yang kita secara kasar. Ya, baik. Jadi artinya dari sisi prioritas ini banyak sekali indikator-indikator penentu dalam kesuksesan reformasi birokrasi sendiri. Dan Pak Menteri, kita ketahui bersama bahwa masyarakat juga mengapresiasi apa yang telah dilakukan Pak Menteri dan jajaran Kemenpan RB sendiri, bahwa dari percontohan pilot projectnya pada tahun 2009, 3 lembaga, ada Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan sudah berhasil dan sukses, dan ternyatanya kabar baiknya sisa 12 lagi Pak. Bisa diceritakan seperti apa Pak Menteri? Ya, memang di awal-awal 2009 itu 3 kementerian setahun, kemudian meningkat 9, 11 per tahun. Iya. Jadi tahun ini, tahun 2013 ini sebenarnya target saya 40 saya golkan semuanya ikut reformasi birokrasi, tapi ternyata yang berhasil lewat hanya 28. 12 masih menunggu giliran tahun depan. Tapi saya kira ini suatu kemajuan dari segi jumlah peserta yang ikut memperbaiki diri, kementerian lembaga. Dan pada tahun itu juga kita sudah mulai terjun ke daerah. Kita minta 33 provinsi ikut dalam proses reformasi birokrasi. Nah, udah mulai jalan nih. Itu sebagai pilot project. Di masing-masing provinsi minimal ada 2, satu kabupaten, satu kota yang harus ikut.
Nah, jadi akan ada 99 lah terus 98 buah daerah yang ikut tahun ini. Nah, harapan kita jangan terlalu lama. Dalam tempo 3 tahun seluruh daerah udah ikut semuanya. Nah, jadi kita berharap 2016 itu sudah semua daerah ikut dalam gelombang reformasi birokrasi. Baik, ini yang kabar baik juga bagi seluruh pemirsa di rumah dan juga seluruh elemen masyarakat, terutama di tingkat provinsi begitu ya Pak. Bahwa ternyata fokus dari Kementerian Menpan sendiri dan juga RB tidak hanya terpusat pada di Jakarta saja sebagai pusat pemerintahan, tapi provinsi juga harus dilibatkan secara penuh dalam gelombang yang ingin disampaikan seperti itu. Baik, Pak Menteri, kita juga ketahui bersama bahwa ada rencana strategis, kemudian program-program yang terkait dalam mensukseskan reformasi birokrasi saat ini di tanah air. Nah, bisa digambarkan Pak, kira-kira penataan struktur birokrasi yang seperti apa yang diinginkan oleh Kemenpan RB sendiri? Jadi kita katakanlah dari rencana besar tadi ini sebuah gerakan reformasi birokrasi, kita sebut gerakan. Iya. Nah, itu kita sederhanakan dalam bentuk beberapa langkah-langkah percepatan reformasi birokrasi. Yang pertama tadi disebutkan penataan struktur organisasi. Iya. Ini ada 2. Di pusat juga ada, daerah juga ada. Nah, saya mulai dengan di pusat. Dari 34 kementerian, ya, tambah 40 lembaga, ini kita audit semuanya. Kita audit. Kita mulai dengan 16 KL. Nah, di audit dilihat lagi, organisasi yang udah begitu lama ini kita evaluasi lagi. Dia tugas pokoknya apa? Iya. Sasarannya apa? Ya, yang dibutuhkan tenaga berapa? Struktur seperti apa yang dibutuhkan? Kita audit. Pakai konsultan, kita diskusikan. Nah, sekarang udah ada hasil, ada 5. Nah, contohlah, Menpan yang tadinya punya 6 deputi, eselon 1, sekarang cukup dengan 4 saja. BKN 5 deputi jadi 3 saja. 4. LAN dari 5 jadi 3 saja. Kemudian Pak Dahlan Iskan juga Kementerian BUMN kurangi 1 deputi. Batan juga demikian. Nah, ini sekarang menyusul Kemdagri, mungkin ada lembaga yang bisa digabung. Misalnya Diklat dengan apa namanya Litbang, bisa digabung. Mungkin 1 deputinya, 1 dirjennya bisa digabung. Nah, ini semua adalah usaha-usaha untuk membuat lebih sesuai kebutuhan, lebih sesuai struktur dengan kebutuhan. Jangan kita buat sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Yang kalau bisa cuma 3 cabang, kenapa mesti 4 cabang? Nah, dengan meringkas ini, efeknya apa? Belanja pegawainya tidak terlalu banyak, bisa kita hemat, belanja struktural. Dan kemudian programnya nggak ada yang berlapis-lapis supaya dia tajam. Setiap orang mengerjakan sesuatu yang tajam. Kalau nggak bisa terjadi berbagai apa namanya bidang mengerjakan suatu pekerjaan yang sama. Jadi kita audit nih, kita periksa lagi, ya, kita periksa lagi. Nah, ini kita gunakan konsultan, kita juga diskusikan dengan kementeriannya. Alhamdulillah berjalan baik. Jadi 16 ini sekarang dalam proses. Baik. Proses. Jadi artinya dengan adanya struktur dari birokrasi yang dirapikan begitu ya Pak, otomatis juga bisa menghemat belanja dari per bagian itu tersebut. Dan kemudian dari sisi yang paling penting adalah ada penajaman dari sisi tugas dan pokok fungsi itu tersebut. Iya. Dan ini juga paling menarik sekali, mudah-mudahan dari seluruh perangkat kerja, tidak hanya di pusat maupun daerah, juga bisa ikut merealisasikan mensupport Pak Menteri dan rekan-rekan di Menpan RI begitu. Nah, sekarang kita berbicara seputar bagaimana kita mendukung beberapa indikator nih Pak. Bapak tadi mengatakan bahwa ada indikator-indikator penentu dalam reformasi birokrasi. Apa kira-kira menjadi catatan sendiri? Nah, yang kedua proses rekrutmen. Iya. Jadi kita menerima pegawai baru dan promosi. Ya. Dulu kita sudah rekrut, tapi tidak selalu diikuti dengan sebuah hitungan kebutuhan. Sebuah provinsi atau sebuah kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, minta tenaga dapat 200 atau 400. Itu tidak dilakukan suatu analisa kebutuhan yang cermat. Nah, sekarang ternyata apa? Berlebihan. Jadi pegawai daerah itu luar biasa. Ada daerah yang membiayai belanja pegawainya sampai 70%. Jadi belanja pembangunannya nggak ada lagi. Pegawainya yang harusnya cukup 500 jadi 1000. Guru yang satu pelajaran yang harus cukup dengan 2 orang jadi 5 orang di situ. Jadi ini sesuatu yang harus kita selesaikan. Tidak dengan mengeluarkan orang yang sudah masuk, tapi dimulai dengan perhitungan kembali kebutuhannya berapa. Kemudian yang sudah ada berapa, yang kurang berapa. Kita isi dalam berapa tahun. Inilah yang terjadi. Jadi sekarang
rekrutmen yang ini berdasarkan hasil perhitungan. Kita wajibkan semua orang menghitung. Ternyata apa? Dari 511 kabupaten kota, ada 160 tidak mengajukan lagi. Terus setelah dihitung, udah lebih. Yang ada itu sudah lebih. Maka itu efisiensi buat negara. Nah, ini saya kira ini satu hal yang penting. Nah, kemudian setelah kita dapat angka yang dibutuhkan, kita setuju dengan BKN, kita konsultasikan teknisnya, saya berikan ini. Nah, waktu testing, kita buat sistem. Sistemnya, tesnya itu harus transparan, harus fair betul. Saya bicara dengan Presiden, Pak Presiden, kita sudah mulai tes yang seperti ini, saya mohon dukungan. Baik Pak Azwar, bisa dilakukan? Bisa. Keuntungannya ada 2 minimal, bahkan 3. Yang pertama, negara akan memperoleh putra-putri terbaik bangsa ini untuk menjadi PNS atau berdokterat. The best one. Yang kedua, pemerintah memperoleh kepercayaan lagi dari masyarakat. Yang selama ini, karena segelintir orang atau oknum memainkan calo-calo, masuk dibayar, segala macam, ini hilang itu semua. Kita coba tutup itu. Dan jangan percaya lagi itu. Kita buat demikian. Nah, yang ketiga, dengan tes seperti ini, orang akan mengatakan pada kemampuan dia. Dia akan sekolah dengan benar-benar. Kalau kemarin percuma sekolah, harus bayar. Pandai pun nggak lewat, kira-kira begitu. Nah, ini kita mulai. Nah, caranya lah dengan sistem komputer. Jadi, kita pakai cara dengan sistem komputer. Baik dengan komputer langsung, kita ujian, selesai ujian sejam langsung dapat nilainya berapa, urutannya berapa. Keluar ujian, orang udah tahu dia dapat posisi berapa. Atau dengan LJK. LJK itu memang dibagi ke daerah, masing-masing daerah, buatin gitu loh, bawa ke Jakarta, diproses ini 10 hari, dipindai semua, dikopi gitu, tapi nggak tahu namanya siapa. Terus dipindai 1 jam sampai 15.000 yang diperiksa per jam, 15.000 orang. Jadi 2 juta itu kira-kira 10 hari lah lebih kurang. Nah, selesai semua, udah dapat datanya, tinggal masukkan jawabannya, masing-masing kode, serat masukkan. Wah, keluarlah nilai siapa, dapat nilai berapa, urutan nomor berapa. Ini nggak bisa bermain lagi. Ini yang kita sebut dengan fairness. Ya, kita sebut dengan fairness. Nah, yang buat soal juga 10 kampus, ya, di lem sanek, dikunci jangan sampai bocor, dicetak, dikawal. Ada BPKP, ada polisi, ada BIN. Saya kira kita udah berusaha dengan semampu kita. Nah, nanti akan terpilihlah orang-orang yang benar-benar berhak untuk situ. Memang ada sebagian orang yang merasa terganggu dengan ini. Tapi sebagian besar anak-anak petani yang nggak punya koneksi akan senang. Anak-anak orang di pelosok-pelosok akan senang. Yang penting yang punya kemampuan, yang belajar rajin pasti lewat. Nah, inilah pola rekrutmen yang akan merubah cara pandang kita. Nah, setelah rekrutmen, nah ini yang kita lagi susun. Promosi juga harus terbuka. Jangan karena membantu pilkada, seorang kepala sekolah jadi kepala dinas. Dapat hadiah gitu ya, Pak? Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Boleh hadiah, tapi tidak boleh langsung begitu. Jadi, eselon 1 kita bikin panitia, dipilih orang. Seperti saya, untuk milih 4 orang eselon 1 saya ini, kita buat panitia. Nah, dapat 4 orang. Kebetulan 2 dari dalam, 2 dari luar. Terbaik, beda sekali kerjanya. Kepala BKN tahun lalu juga, kepala LAN juga sebegitu. Pak Jokowi juga sudah ikut. Sudah, saya buat surat edaran, tahun lalu sudah mulai, awal tahun ini sudah mulai. Camat, ya, jauh lebih bagus. Walau 1-2 ada yang kurang, tapi jauh lebih bagus. Nah, sudah 32 kementerian lembaga dan daerah yang ikut itu, belum semua. Nah, nanti undang-undang aparatur sipil negara akan mewajibkan seperti itu. Lagi kita proses. Baik, jadi artinya aparatur negara nanti yang dihasilkan memang betul-betul memiliki integritas dan juga profesionalisme yang tinggi begitu ya Pak Menteri. Nah, sekarang kita masih terkait dengan reformasi birokrasi. Tentunya banyak sekali yang telah dilakukan oleh Menpan RB sendiri, diantaranya dengan sistem rekrutmen sendiri. Tapi Pak Menteri, terkadang kan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah dengan adanya otonomi daerah, terkadang ada beberapa kendala. Sejauh ini kendala apa yang dihadapi dan seperti apa solusinya? Nah, ini di luar. Ini masalah kewenangan yang melimpit. Saya ambil contoh aja soal pendidikan. Dia dikatakan di situ bahwa pendidikan adalah kewenangan urusan wajib. Yang kewenangan diadakan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang kerja. Pusat punya duit. Akhirnya kerjaan di pusat tidak bisa sampai ke daerah. Daerah juga nggak cukup duit. Kita kasih ke daerah bawahnya semua, sebelum itu daerah buat yang itu. Jadi itu akan diatur lagi. Dalam undang-undang baru nanti kita atur lagi. Kewenangan bersama itu diatur. Siapa kerja apa. Jadi itu memang saya ingin katakan dalam sebuah kalimat, otonomi yang sudah diberikan yang begitu luas kepada daerah tidak usah dicabut. Karena ini suatu kecenderungan yang positif. Tetapi harus diatur lagi lah.
ya bagaimana pengawasannya, bagaimana pembagian tugas yang bersama ini. Jangan pada saat ini berebut, pada saat satu lagi dia sama-sama meninggalkan. Saya kira itu menyangkut undang-undang. Ya, itu lagi kita rapikan. Tapi program yang kita perlu lanjutkan adalah program IT. Negara kita ternyata setiap tahun mengeluarkan uang 14 triliun untuk membangun IT masing-masing. Tapi IT ini tidak terkoneksi. Nah sekarang yang lebih jelas lagi itu Kemdagri sekarang mendapatkan membangun program eKTP. Nah, polisi punya sistem sendiri. Saya tanya kemarin, bisa nggak tahun depan untuk urus SKCK itu jangan lagi ngurus kantor polisi, cukup pakai online. Nah, nama saya ini keluar suratnya, bebas dari catatan kepolisian. Nah, yang seperti itu kita harus mulai. Toh print out jadi sudah ada di Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini bisa kita kembangkan, baik untuk office, baik untuk audit, baik untuk perencanaan, pakai IT lah sekarang. Sekarang anak-anak udah pakai apa istilahnya? Skype udah bisa, ya, macam-macam lah udah. Kenapa? Negara yang mengeluarkan uang 14 triliun, orang tidak bisa memanfaatkan IT. Nah, ini kita mulai. Jadi IT itu saya perlu. Baik, jadi artinya dari sisi teknologi begitu Pak Menteri ya? Yang sudah ada ini kita kombinasikan. Jadi ke depan ini pengadaan IT nggak boleh lagi. Saya sudah disiapkan surat satu atau Kepres bahwa semua itu harus koordinasi dengan Menkominfo. Iya. Harus ada rekomendasi supaya ada penyatuan antara silo-silo ini. Ya Bu, jadi IT jadi penting. Baik, nah sekarang Pak Menteri kita kembali lagi ke topik kita. Nah sekarang ini kita berbicara seputar profesionalisme dari aparatur negara, terutama pegawai negeri sipil dan lain sebagainya. Nah untuk menyamaratakan atau melaksanakan langsung apa yang menjadi program secara nasional maupun di tingkat daerah seperti apa Pak dari sisi profesionalisme sendiri? Profesionalisme itu pertama waktu masuk dasar sekolahnya Pak. Keterampilan itu dasar. Testing masuk. Begitu masuk orang harus didati. Ada yang disebut dengan prajabatan. Struktural pertama sekali. Naik dia ke sekolah di PIM berapa? Adum atau PIM 3, PIM 2, PIM 1. Itu struktural. Tapi ada juga yang sekolah-sekolah disebut fungsional. Jadi ke depan kita mengagendakan setiap orang itu harus setiap minimal 3 tahun sekali dia harus ikut adalah penjenjang apa? Ada pelatihan-pelatihan lah. Yeah. Jangan orang masuk PNS 8 tahun cuma pernah ikut prajabatan. Nggak ada kemampuan tambahan. Nah, jadi programnya mesti ada dana khusus untuk membantu itu. Sekarang orang terlalu sedikit menganggarkan untuk pelatihan. Dan pelatihan ini anggarannya harus diatur standarnya. Jangan terlalu besar sehingga banyak orang yang bisa mengikuti. Nah, kemudian modul-modulnya harus jelas. Yeah. Ya, orang terus ikut. Dan kita juga buat jenis-jenis fungsional lebih banyak. Jadi jangan orang masuk PNS menjadi fungsional umum semuanya. Umum saja. Dia mesti jelas. Ada peneliti, ada pengajar, ya kan? Ada penterjemah, ada pengatur arsip, ada penganalis kebijakan, ada palis jabatan. Jadi mesti banyak. Jadi saya rencanakan dengan teman-teman tadinya 114 jenis jabatan-jabatan fungsional. Yeah. Insya Allah akhir 2014 kita menjadi 200. Dan sekarang sudah 150. Jadi orang bisa pilih banyak sekali pilihan untuk menjadi fungsional. Nanti di wartawan juga ada ahli komunikasi dan sebagainya. Jadi makin banyak pilihan-pilihan untuk profesi. Jadi artinya tidak ada lagi istilah aparatur negara ataupun juga PNS yang tidak tahu tugasnya apa begitu ya Pak Menteri. Pertama kemampuannya apa? Nah, kompetensinya apa, tugasnya apa? Sehingga jelas kinerjanya hasilnya apa. Jadi nggak datang pagi pulang sore aja begitu ya Pak Menteri. Langsung absen begitu. Nah sekarang Pak Menteri kita berbicara seputar pelayanan publik Pak. Terkadang masyarakat juga dirumitkan dengan birokrasi yang berlapis, terutama terkadang di tingkat daerah begitu. Nah sejauh ini apakah ada program khusus dari Menpan RB sendiri untuk mempercepat layanan publik ini Pak, agar masyarakat tidak rumit lagi harus berlapis-lapis dalam mengurus setiap urusannya mereka masing-masing sendiri? Inti daripada reformasi birokrasi sebenarnya adalah menciptakan birokrat atau PNS yang pertama bersih dari KKN, ya, bersih dari politisasi. Tadi udah kita coba atur bagaimana promosi. Kemudian dia punya kompetensi, kemampuan, punya brevet fungsional. Yang ketiga melayani. Nah, melayani ini siapa yang melayani? Yang pertama masyarakat. Pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, administrasi pokok, ketertiban dan sebagainya. Itu pelayanan dasar.
kepada masyarakat. Ada lagi pelayanan kepada dunia usaha, supaya tumbuh dan berkembang dunia usaha. Kalau ada 3 juta setiap tahun angkatan kerja, yang bisa masuk PNS paling banyak 100.000, 3%. Yang 2,7 juta itu tidak bisa di PNS. Mereka akan berusaha, baik di pertanian, di peternakan, di usaha-usaha non informal, di usaha-usaha yang formal, bikin perusahaan macam-macam. Ini harus dilayani oleh si birokrat, baik berupa pembangunan infrastruktur untuk orang-orang pengusaha tadi, maupun perizinan-perizinan memudahkan. Jadi kalau ada sekelompok pemuda mau bikin usaha kecil atau usaha menengah gabung, jangan dipersulit. PNS nggak bisa tampung semua. Jadi PNS yang ada inilah yang mempermudah kawan-kawan di sana. Jadi tujuannya adalah melayani masyarakat dan dunia usaha. Nah, untuk itu sudah ada undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Jadi ada standar pelayanan. Yeah. Jadi sebagai gampangnya, sekarang ini masyarakat terlindungi dengan undang-undang. Jadi kalau dia datang minta pelayanan, dia harus diberitahu apa syarat daripada pelayanan itu. Apa syarat-syaratnya? Apa kata izin? Apa syarat-syaratnya? Berapa lama dia ngurusnya? Berapa biayanya? Tulis. Kalau dia pergi ke rumah sakit, dia berapa lama menunggu? Dokter apa yang melayani? Apa dokter umum? Apa dokter spesialis? Harus jelas. Nah, ini yang kita kembangkan. Jadi bahkan sudah ada ombudsman. Ombudsman sebuah badan yang akan mengawasi pelayanan publik. Kalau ada pelayanan publik yang tidak sesuai dengan ketentuan, bisa ngelapor sama ombudsman. Bisa dipanggil pejabat yang bersangkutan. Jadi kita perbaiki. Tadi pagi kita barusan dengan Wakil Presiden melalui BKPM itu memberikan penilaian terbaik terhadap pelayanan satu pintu untuk penanaman modal. Nah, nanti ada lagi kita mengatakan membuat penelitian atau penilaian terhadap pelayanan satu pintu yang bukan masalah permodalan, tapi masalah pelayanan dasar. Jadi ini semua kita kembangkan. Semua daerah kita akan nilai dari sisi pelayanan publik. Baik yang dasar maupun yang penanaman modal. Jadi jangan ada kata lagi nanti para investor yang kabur gara-gara birokrasinya berlapis begitu, Pak Menteri. Iya, negara kita ini nggak mampu membiayai semua dengan uang negara, APBN. APBN ini hanya sebagai trigger aja, modal dasar aja. Yang lebihnya itulah kekayaan alam kita ini dimanfaatkan dengan seefisien, dengan seoptimal mungkin demi kesejahteraan masyarakat. Kalau kita melayani dengan tidak baik, rusak semuanya. Negara orang nganggur makin banyak. Jadi si pejabat atau si birokrat ini harus sadar betul bahwa dia duduk di situ bukan hanya untuk menghidupi keluarganya yang di rumah, tapi dia membuka kesempatan supaya semua warga kita ini mendapat kesempatan dunia usaha tumbuh di Indonesia. Itu yang harus dicamkan. Baik, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi manfaat yang luar biasa kepada publik secara nasional begitu. Nah, Pak Menteri, kita tadi sudah berbicara mengenai rekrutmen dari pegawai negeri sipil sendiri. Tapi juga kita tidak menutup mata bahwa di beberapa kementerian dan lembaga maupun di tingkat provinsi maupun kabupaten kota masih banyak saudara-saudara kita honorer, Pak Menteri, yang masih menanti kepastian pegawai negeri sipil. Sebenarnya indikator mereka nanti bisa ikut menjadi pegawai negeri sipil itu seperti apa? Apakah ada kategori-kategori khususnya? Silakan, Pak Menteri. Sebenarnya kita bicara honorer ini kan suatu gejala yang terjadi, tapi sebenarnya tidak sehat. Iya. Orang masuk menjadi honorer sebagian besar bukan berdasarkan kompetensi, tapi berdasarkan kekerabatan. Ada family, ya, ada keluarga. Nah, jadi, tapi itu nggak apa-apa lah. Itu berproses lah dia. Tapi sebenarnya yang paling fair adalah masuk itu harus melewat testing. Karena satu jabatan diperlukan oleh lebih dari 20 orang. Iya. Semua anak bangsa ini sama haknya itu. Mesti diperlukan secara fair. Siapa yang paling cocok, siapa yang paling mampu, itulah dia masuk. Boleh kita afirmasi orang setempat, boleh. Tapi tidak boleh melebihi ukuran-ukuran fairness. Ya, harus fair juga. Nah, sekarang bagaimana yang sudah terlanjur? 2005 dilarang, nggak boleh lagi tambah. Iya. Udah, itu nggak boleh lagi. Itu kalau masuk di luar. Tapi yang 2005 ke belakang akan diselesaikan. Diselesaikan apa? Yang ada syarat-syarat sesuai dengan PP itu diangkat udah K1. Tapi yang itu bisa dibuktikan bahwa dia memang udah lama. Tapi yang mengangkatnya kebetulan bukan pejabat yang berwenang, ya, dibayar bukan dengan gaji belanja gaji misalnya gitu. Nah, ini kan rumit ngurusnya itu. Nah, makanya kita ambil kesimpulan kemarin, udah kalau gitu kita tes aja, sepakat dengan DPR, tes aja. Membengkak memang dari tadi 450.000 jadi 650.000, ya sudahlah, nggak apa-apa, tes. Nah, di situ kita lihat nanti bagaimana
keadaan hasil tesnya, apakah melampaui syarat minimal, kemudian kita cocokkan dengan kebutuhan setempat, nanti kita angkat sebagian. Nah yang tinggal kita tidak suruh keluar, tetap ya begitu. Tapi memang kesepakatannya yang kita angkat jadi PNS itu yang punya kompetensi minimal dan sesuai dengan kebutuhan setempat. Baik, jadi artinya sesuai dengan kompetensi minimal dan sesuai dengan kebutuhan formasi di daerah tersebut, begitu ya Pak Menteri. Nah Pak Menteri, kalau tadi kita sudah berbicara banyak hal yang mensupport atau suksesnya dari reformasi birokrasi, baik itu di tingkat kementerian, lembaga secara terpusat maupun di provinsi maupun di daerah lainnya. Nah sekarang ini yang juga menjadi harapan seluruh aparatur adalah dari sisi kesejahteraan Pak Menteri. Apa yang indikasi apa ataupun ada program-program khusus bagi kesejahteraan terutama pegawai negeri sipil ini sendiri? Banyak daerah, kabupaten kota yang sudah di atas 50%, bahkan 70% belanjanya untuk pegawai. Bagaimana kita mau sejahterakan? Mau habis semua uang itu untuk pegawai kan tidak mungkin. Ada masyarakat lagi yang harus dibangun, jalan, jembatannya kan harus dibangun. Kenapa jadi begini? Karena berlebihan jumlahnya. Harusnya pegawainya cukup 2.000, dibikin 3.000, dibikin 4.000. Harusnya gurunya cukup dengan 1.000, jadinya karena nggak efisien, jadi 2.000. Di tempat yang dibutuhkan, gurunya nggak ada satupun. Di tempat di kota penuh gurunya. Ini kan masalah cara mengatur. Jadi kesejahteraannya akan lahir apabila jumlahnya yang sesuai. Kemudian yang dia kinerjanya yang dikeluarkan memang sesuai. Baru bisa kita bicarakan. Nah, jadi sekarang walaupun begitu, kita kan harus mulai supaya pegawai itu merasakan. Sekarang ini gaji pegawai yang terendah dengan tertinggi 1/4 cuman. Di luar negeri yang terendah dengan tertinggi 1/10, 1/20. Kenapa? Karena dijaga gaji yang terendah itu 1,3. Jangan di bawah upah minimum. Kan kira-kira begitu. Sedangkan gaji yang orang 4E cuma 5.300.000. Tempat lain 20 juta, tempat lain. Ya kan? 30 juta. Kita kan tahan. Kenapa? Karena kemampuan kita membayar terus sedikit. Nah, jadi sekarang ini coba kita efisienkan. Belanja penyanyi dinas yang nggak perlu itu. Kalau bisa dengan 2 orang ya 2 orang. Kenapa mesti 20 orang? Kalau bisa 2 kali pergi ya 2 kali. Jangan mesti 5 kali pulak balik. Dengan uang yang sekian triliun, kita belas triliun kita bisa hemat. Ini kita kasih dengan bentuk remunerasi, tambahan gaji, pendapatan buat PNS yang gajinya kecil. Itu bisa sampai 20 juta. Kalau eselon 1 bisa sampai 40 juta, 50 juta. Nah, kalau eselon 3 sampai 8 juta. Ini kan ini bertahap. Tapi itu kok 100%. Nah, jadi karena ini reformasinya masih bertahap, ya kita kasihnya sebertahap juga. Nah, jadi mungkin baru 3 kementerian yang dapat 100%. Nah, sebagian besar baru dapat di bawah 50%. Nah, sebagian besar baru dapat di bawah 50%. Jadi kalau tambahan nanti ada tambahan 1 juta, ada tambahan 2 juta, ada tambahan 3 juta dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk penghargaan buat PNS sebagai perbaikan daripada kesejahteraan. Tapi sekali lagi harus dibarengi dengan efisiensi. Makanya saya juga periksa efisiensi ini. Ya, yang kita sebut dengan langkah ke-9, langkah yang salah satu langkah penghematan belanja pegawai. Kalau bisa rapat di kantor, kenapa mesti di hotel? Lebih efisien ya Pak? Lebih efisien. Kalau bosan, pergi kantor teman. Nah, seperti kita ini mau bikin rapat panitia ujian ini, kita udah hitung hotel 6 miliar. Kita pinjam ruang seknek, ada tempat tidur segala macam, nggak sampai 2 miliar, hemat 4 miliar. Ini kan belanja-belanja yang bisa kita hemat, belanja barang namanya. Nah, belanja penjagaan dinas kita bisa hemat. Nah, ini semua kita kontrol. Dan saya udah minta BPKP untuk mengaudit belanja penjagaan dinas tahun lalu. Kita bisa hemat minimal 20%. Itu bisa 10 triliun sudut nasional. Kita coba tes 4 bulan yang lalu, belanja barang. Itu juga kita bisa hemat 8 triliun. Nah, sekarang kita sama-sama nih mau audit perizinan. Mana yang nggak bisa potong, baik di pusat maupun di daerah. Kita kerjasama antar kementerian. Jadi enak ini. Jadi menteri, mana tugas saya, atau menteri tolong bantu Pak Azwar periksa nih bagian dinas saya. Panggil BPKP, kerja. Ini enak sekali. Negeri kita seperti ini tidak saling curiga, tidak saling menjatuhkan, tapi saling bersama. Jadi banyak hal yang kita kerjakan. Baik, jadi artinya sinergi ini tidak hanya dari Menpan RB sendiri yang berjalan sendiri begitu ya Pak, tapi juga ada sinergi dengan beberapa kementerian. Berapa kemampuan Kementerian PAN RB yang dengan pegawai 320 orang mengurus 4,7 juta PNS yang berada di 600
kementerian, lembaga dan daerah. Ada 34 kementerian, ada 40 lembaga, ada 511 kabupaten, kota, ada 33 provinsi. Wah, sanggup, tapi bersama-sama bisa. Baik, Pak Menteri, ini transparansi, anti KKN, dan juga integritas profesional ini tentunya akan menjadi program dasar dari kementerian sendiri bagaimana untuk mewujudkan aparatur negara yang sehat dan juga bebas korupsi. Nah, indikator lainnya seperti apa Pak Menteri untuk mensukseskannya dari tingkat atas hingga tingkat bawah sendiri? Ini kalimat akuntabilitas dan kinerja. Iya. Ini menarik, ini satu langkah penting. Akuntabilitas itu bisa dipertanggungjawabkan. Kinerja itu hasil guna. Iya. Ini lagi kita dorong. Jadi kementerian lembaga ini ada yang dapat 1 triliun, ada yang dapat 2 triliun. Tupoksinya apa? Hasilnya apa? Kinerjanya apa? Kita lihat. Nah, apa beda antara akuntabilitas dan kinerja? Saya mau kasih contoh sederhana, Bapak pemirsa, maaf. Ini ada 3 mahasiswa. Ya, 3 mahasiswa ini ambil aja mahasiswa, katakanlah mahasiswa kedokteran, 3-tiganya mahasiswa kedokteran. Masing-masing mahasiswa dikasih uang 1 juta oleh orang tuanya. Ini harus bertanggung jawab dengan baik dan kinerja yang tinggi. Mahasiswa pertama dia beli langsung tas ransel yang bagus, buatan Swedia. Bagus modelnya, warnanya bagus, waterproof. Kalau diisi buku tidak basah. Dia dapat satu tas harga 1 juta. Mahasiswa kedua dia beli buku yang bagus sekali. Nah, katakanlah cetakan Singapura, buku kedokteran, anatomi dasar atau biologi dasar, masing-masing 500.000. Berarti dia punya belanjanya 1 juta juga. Mahasiswa ketiga, karena pelajaran 10 buah, kan nggak cukup dengan 2 buah buku, dia fotokopi bukunya. Dia fotokopi 10 buku, 800.000 rupiah, tambah 200.000 dia bayar hak cipta orang. 1 juta rupiah. Hasilnya apa? Secara keuangan 3-tiganya memenuhi syarat. Karena dipakai untuk kepentingan pendidikan semua, untuk kepentingan sekolah. Tapi waktu ujian, bos, waktu ujian saudara-saudara sekalian, yang mahasiswa pertama cuma bisa pinjam buku di pustaka 2, ya dia baca cuma 2 buku. Mahasiswa kedua dia baca cuma 4 buku, 2 beli, 2 pinjam. Mahasiswa yang ketiga dia baca saja bukunya. Yang ujian semua lulus yang ketiga. Maka kinerja yang terbaik yang ketiga. Itulah beda akuntabilitas dan kinerja. Jadi banyak orang begitu jadi bikin kantor, bikin pendopo, bikin rumah sakit nggak jadi-jadi. Nah, ini salah satu contoh. Makanya yang mana yang disebut dengan akuntabilitas dan kinerja. Maka yang penting akuntabilitasnya baik, tapi kinerja juga tinggi. Ini yang kita inginkan. Jadi masyarakat sekarang kita harapkan mengawasi itu apa yang diputuskan oleh DPR, baik DPR pusat, DPR provinsi, kabupaten kota. Benar nggak ini prioritas pembangunan? Zaman sekarang udah transparan. Orang bisa klik apa proyeknya. Kan sudah ada undang-undang tentang keterbukaan informasi. Berapa biayanya? Berapa harga jalan? Terbuka. Jadi mahasiswa kampus kan nggak usah demo banyak kali. Periksa saja di situ, kasih surat, perbaiki, arahnya kemari. Dengan keterbukaan ini makin sulit orang mengarahkan kepada hal yang nggak tepat. Itulah akuntabilitas kinerja. Jadi pemerintah ini meskipun uangnya 1.800 miliar akan beda hasilnya kalau dibawa ke kinerja yang bagus atau dibawa ke kinerja yang nggak tepat. Siapa yang mengarahkan itu tergantung pada 2, eksekutif dan legislatif. Diawasi oleh masyarakat. Nah, ini akan kita tularkan semuanya ke pusat dan kabupaten kota. Nah, kita kementerian yang akan mengevaluasi ini. Insya Allah tanggal 27 nanti melalui Wakil Presiden akan diberikan penilaian-penilaian seperti itu, baik untuk kementerian lembaga maupun untuk pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Supaya orang punya nilai, apa yang masih kurang. Jadi untuk menentukan kinerja itu apa? Setiap kementerian harus menentukan apa rencana kinerja dia. Pemerintahnya apa rencananya? Apa ukuran-ukurannya? Bagaimana laporannya? Bagaimana evaluasinya? Apa hasilnya? Itu semua punya nilai dan jelas terukur gitu loh. Nah, ini kita mencoba mengarahkan, tidak hanya selesai proyek udah terserap 100%, tidak cukup. Bukan hanya sekedar selesai proyek sekolah, tapi bagaimana sekolah itu berjalan, bagaimana tingkat serapan anak murid, uannya lulusnya bagaimana, kan kira-kira begitu. Itu ukurannya yang murni itu. Jadi kita arahkan semua kepada manfaat. Jadi seorang pejabat, seorang anggota DPR bertanggung jawab sekali
kemana uangnya dibawa, dan jangan sampai bocor sehingga manfaatnya kepada rakyat terasa. Itulah namanya akuntabilitas dan kinerja. Baik, jadi artinya kemana uang rakyat itu dimanfaatkan secara benar dengan secara tepat demi kesejahteraan bagi rakyat itu sendiri, Pak Menteri. Nah, Pak Menteri, ini kalau kita melihat dari rencana strategis maupun program-program yang ada dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara sendiri, ini bisa memberikan satu energi yang luar biasa, Pak, baik tingkat pusat maupun ke tingkat daerah. Tapi Pak Menteri, kita dilihat dari sisi geografis juga, terkadang prioritas pembangunan lebih kepada wilayah barat saja, kepada wilayah daerah pusat saja. Tetapi saudara-saudara kita yang di wilayah timur ini, apakah ada prioritas khusus, Pak Menteri, dalam rangka mempercepat reformasi birokrasi ini sendiri? Kalau bicara pembangunan, ada dua yang menurut saya. Pertama, perhatian ke wilayah, katakanlah timur. Meskipun ada wilayah di barat yang tertinggal ya. Jadi saya kira menteri yang mengurus daerah tertinggal ini sudah tepat ya. Ada tajam dia melihat. Saya kira itu jelas didukung oleh program-program pemerintah, baik MP3EI di samping untuk daerah timur ada 6 koridor, termasuk ada 2 atau 3 koridor sebelah bagian timur. Jadi itu ada usaha pemerintah. Tapi di luar itu, ini saya ingin mengajak kita bagaimana merancang pembangunan ini. Ya, saya kira kita punya provinsi dan kabupaten kota. Di sana satu level harus matang direncanakan. Dengan uang yang ada, pilihan apa, pembangunan apa yang dibangun di situ, supaya itu yang paling optimal untuk mensejahterakan rakyat. Jadi kalau kita bangun katakanlah bendungan, atau kita bendungan talut di pinggir pantai, ya, bendungan ini makanya kok dibangun bisa menghadirkan sekian ribu hektar sawah. Tapi kalau beberapa talut di tepi pantai, kalau rumahnya nggak banyak, mungkin saya sedikit saja yang mungkin digeser jalan lebih murah. Itu kira-kira contohnya ya. Jadi pilihan-pilihan pembangunan ini menjadi penting. Sebuah daerah harus direncanakan tidak hanya per kabupaten kota, tapi juga per wilayah itu. Nah, ini akan terasa apa namanya perubahan-perubahan capaian yang terjadi. Kalau masing-masing daerah berebut proyek ke Jakarta, kadang-kadang belum tentu yang terbaik yang dipilih. Kadang-kadang ada uang, ini ada uang, siapa mau uang ini untuk bikin ini? Kadang-kadang dia bukan butuh itu. Mungkin kalau dikasih uang dia akan beli buku, tapi kan hanya dibagi tas dia terima juga daripada nggak dapat. Ini yang kita harus perbaiki. Saya masih melihat ada ruang, walaupun itu bukan langsung bidang saya. Tapi saya menilai pemerintah yang makin baik melakukan proses pemilihan dan proses penentuan perencanaan pembangunan. Jadi artinya dari sisi prioritas pembangunan dan perencanaan secara nasional juga salah satu indikatornya adalah reformasi birokrasi ya Pak. Untuk makanya kita harus cari orang, harus ada birokrat yang bagian perencanaan. Saya punya obsesi, kita butuh sekian. Saya udah ngomong sama Menteri Bappenas, kita butuh banyak sekali perancang, ahli perencana. Jadi setiap kabupaten kota tuh mesti ada Bapeda, mesti ada perencanaannya. Jangan hanya orang biasa, mesti ada perencananya gitu loh. Sama seperti kita setiap rumah sakit mesti ada dokternya, kan gitu. Nah, jadi ahli-ahli perencanaan ini harus kita tambah, auditor-auditor harus kita tambah, supaya makin bagus kualitas pembangunan kita. Baik, jadi dalam posisi yang tepat dan juga orang-orang yang tepat dan ahli begitu ya Pak Menteri. Ahli dalam bidangnya. Pak Menteri, biasanya kita dalam regulasi suatu program ataupun kebijakan ada yang namanya reward dan juga punishment. Ada penghargaan dan juga sanksi yang diberikan agar program-program ini betul-betul bisa terrealisasi dengan baik. Apakah ini juga dilakukan? Pertama, reward yang paling dasar tuh orang diberi kesempatan yang sama. Jadi orang yang mampu harus didahulukan. Itu yang disebut dengan promosi terbuka. Promosi terbuka ini karir ya, PNS. Kita tidak bandingkan dengan non PNS, tapi secara terbuka. Jadi jangan hanya karena kedekatan ganti, hanya karena kekerabatan ganti itu. Jangan apa lagi. Terbuka. Akhirnya orang yang mampulah yang akan naik ke atas. Nah, kalau nanti dia dalam pernyataannya dia berkinerja tidak seperti yang diharapkan, dia bisa digeser. Nah, jadi sekali lagi dengan cara demikian orang akan berusaha sekuat mungkin, seoptimal mungkin menghasilkan yang terbaik. Nah, itulah reward yang diberikan, baik diberikan jabatannya maupun remunerasinya. Remunerasi pada tahap pertama, Bapak, ini mungkin kalau bicara 50% sama rata satu kantor. Tapi begitu naik 70%, apalagi 100%, orang per orang nilai. Jadi masing-masing orang itu punya buku tentang kinerja individu. Jadi makin bagus kinerjanya, makin tinggi remunerasinya. Makin besar risikonya,
makin berat pekerjaannya, makin besar. Jadi tidak lagi pukul rata. Baik. Jadi artinya reward dan punishment-nya sudah begitu jelas sekali ya Pak Menteri. Sudah mulai kita ke sana, Tergantung sekarang individualnya sendiri seperti apa dalam realisasinya begitu. Ya Pak Menteri, ini juga ada yang menarik juga. Kita ketahui bersama bahwa beberapa kementerian memiliki sekolah kedinasan seperti itu Pak Menteri. Ya. Terkadang juga ada saat ini ada yang mereka setelah tamat terus kemudian harus ikut formasi lagi dari kementerian tersebut dengan ikut tes tertulis begitu. Apakah memang ini regulasinya seperti itu saat ini Pak Menteri? Jadi tidak langsung otomatis semua orang yang mau jadi PNS harus testing. Kenapa? Karena fairness. Pertama untuk fair, yang kedua menjaga mutu. Nah, sekarang pilihannya buat sekolah-sekolah itu dua. Mau testing dulu sebagai calon PNS, lulus baru pergi sekolah kedinasan. Atau sekolah dulu nanti baru kita tes, supaya semua orang fair. Itu tujuannya. Nah, dan kita tes ini kan dasar. Tes dasar itu 3. Jadi yang pertama wawasan kebangsaan harus minimal 40% harus bisa jawab. Kemudian tes potensi akademik, ya kita ambil 50% harus bisa jawab. 50%. Nah, kecuali ada daerah yang tertentu yang bisa kita turunkan sedikit. Yang ketiga kepribadian. Nah, memang bukan pintar dan cerdas saja orang. Orang yang punya kepribadian ingin menolong orang lain. Punya kepribadian suka bekerja untuk bangsa. Ada orang tidak mementingkan diri sendiri. Itu yang dicari di situ. Memang cara ngetesnya luar biasa itu. Jadi 3 ini yang dicari. Nah nanti kalau kementerian tersebut perlu tes bidang, dia buat tes lanjutan. Tapi dasarnya mesti punya dong. Nah, jadi kita kesimpulannya terhadap lulusan-lulusan sekolah kedinasan itu harus tes baik sebelum ataupun sesudahnya. Baik, jadi tetap harus melalui mekanisme tes begitu Pak Menteri, agar mendapatkan memang bibit-bibit yang terbaik putra-putri bangsa yang sesuai dengan tugasnya. Dan adil, fairness. Jadi artinya tidak lagi celah bagi calo ya Pak, ataupun joki untuk memanfaatkan kepentingan. Ya itu sudah jadi sejarah lama lah sudah. Baik. Nah Pak Menteri, kita sudah membahas dari 9 indikator yang telah kita sampaikan di kesempatan kali ini, bahwa banyak sekali indikator penentu reformasi birokrasi, diawali dari sistem rekrutmen dan bagaimana juga memberikan reward dan juga punishment kepada orang-orang yang bekerja dengan baik begitu. Nah Pak Menteri, kita ketahui bersama bahwa di era saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah pelayanan cepat, pelayanan prima, apa yang Bapak sampaikan tadi. Nah kalau untuk oknum-oknum ataupun juga aparatur-aparatur pendukung Pak di tingkat daerah, apakah juga ada disupport dari kementerian dari sisi peningkatan SDM dan keahlian-keahlian lainnya? Kita dorong. Jadi sekarang ini kalau soal peningkatan kompetensi, saya terus terang mengatakan saya sedih. Kalau sebuah keluarga itu banyak uang dipakai untuk jalan-jalan, tapi begitu minta buku anaknya nggak mau kasih. Kira-kira begitulah. Kalau penjara dinas itu perusahaan triliun, tapi waktu kita lihat berapa belanja pendidikan orang itu, nggak ada, sedikit sekali. Boros lah, mahal lah. Kalau kita lihat sebenarnya kalau kita butuh meningkatkan, katakanlah Pak ya, ini kita ada 4,5 juta, setahun 1 juta. 1 juta itu kan kalau orang dilatih selama 12 hari kan cuma 6 juta rupiah. 6 triliun cuma peluang, itu 1 juta per tahun loh. 5 tahun dapat iklan sekali lagi. Nah ini kita jauh daripada itu. Jadi will mesti ada. Nah, kita udah mulai masukkan dalam program, nanti kita nilai apakah orang ini lembaga ini mengirim orang untuk pelatihan yang cukup dengan jumlah yang cukup, kita akan nilai. Kita dorong. Tentu kita tidak mengambil pekerjaan itu. Sekali lagi tidak bisa. Bahkan LAN sendiri tidak saya suruh untuk melatih itu. Dia membuat peta. Siapa yang melatih, siapa yang tidak. Berikan arahan-arahan saja. Masing-masing departemen teknis akan melatih. Orang PU melatih PU. Nanti kepimpinannya kita pegang sama-sama. Saya kira semua orang dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melatih guru. Ada katakanlah ada guru 2,5 juta. Kata survei itu 50% tidak kompeten. Katanya begitu. Ya berarti ada 1 juta sekian. Harus selesai dalam 5 tahun. Berarti setiap tahun perlu dilatih 250.000. Nah, itu Kemdikbud dengan provinsi dengan kabupaten kota kerja. Jadi kita mendorong memetakan seperti itu terjadi. Kita tidak sebagai pelaku itu. Baik, jadi artinya upaya ini betul-betul dikerja keras dengan luar biasa Pak, dengan beberapa program yang ada di kementerian sendiri maupun secara daerah, provinsi maupun di tingkat daerah. Nah juga ini pemirsa di rumah, tentunya apa yang disampaikan Pak Menteri di kesempatan kali ini tentunya bisa menggambarkan bahwa saat ini
diharapkan tidak lagi ya Pak ditemukan dengan sistem pelayanan yang lambat, kemudian birokrasi yang terlalu berlapis, tapi juga dengan strategi-strategi yang ada bisa memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat di Indonesia saat ini. Nah Pak Menteri, terkait dengan program-program reformasi birokrasi ini sendiri, apalagi yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah, terutama program-program kedepannya menjelang 2014 mendatang Pak? 2014 ini masa pemerintahan ini berakhir. Iya. Tinggal 11 bulan lagi. Saya kira para menteri ya, ini akan bertekad memberikan legacy di tahun terakhir. Ya. Kita punya prioritas yang pertama adalah reformasi birokrasi, yang kedua reformasi pendidikan, yang ketiga reformasi kesehatan. Jadi kalau sama-sama kita lakukan reformasi birokrasi ini terasa berubah. Tidak ada satu kementerian yang mendominasi semuanya. Yeah. Nah, kalau Kementerian PAN dan RB ini kan hanya, kalau dalam sebuah kelas ada 35 menteri, ini hanya ketua kelas. Yeah. Nggak lebih dari ketua kelas. Sama juga kita harus bekerja keras sama-sama. Jadi sama. Jadi saya ingin mengatakan, berhasil tidaknya reformasi birokrasi tergantung kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pimpinan di daerah. Ini bukan program, ini sebuah gerakan. Gerakan yang harus dilaksanakan supaya bangsa ini selamat. Gerakan yang wajib dilakukan sekarang supaya bangsa ini tidak ketinggalan. Coba lihat pertumbuhan ekonomi kita cukup bagus. Tapi kalau kita bisa dengan reformasi birokrasi, itu lompatannya luar biasa. Jadi sekali lagi, APBN tidak bisa membiayai kesejahteraan seluruh rakyat. Ini hanya sebagai trigger, tapi investasi, partisipasi masyarakat lah yang akan bisa menghidupi semua bangsa ini. Nah itu terjadi apabila pelayanan dasar dan pelayanan terhadap dunia usaha dari birokrat itu membaik. Dan sekaranglah saatnya. Baik. Nah, Pak Menteri, sekaligus di akhir kesempatan kita kali ini, pesan dan harapan kepada seluruh aparatur negara nih Pak, yang tengah bertugas saat ini. Yang paling saya khawatirkan, yang kita khawatirkan, orang tidak percaya kita bisa berubah. Wah nggak mungkin, nggak ada calo. Nggak mungkin kita bisa berubah menjadi pilihan positif, bangsa kita udah begini. Tidak. Tahun lalu udah kita buktikan, zero toleran. Walaupun masih 40 kementerian lembaga. Yeah. Tahun ini agak banyak, 400. Tahun depan mungkin 600. Kita mudah buat, buktikan. Sama-sama terjaga. Kenapa tahun ini bisa berhasil? Polisi ikut bantu, BIN ikut, tanpa tambahan. Saya bisa bikin ujian ini dengan 28 juta, 28 miliar. Itu masih ada uang 3 juta sisanya. Kenapa? Karena polisi nggak usah dibayar, BIN nggak usah dibayar, lem sanek mengamankan, kampus dibayar sekitar 500 ribu, udah murah-murah sekali lah. Dibantu sama sedikit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kerjasama ini luar biasa. Kenapa mau kerjasama? Kita lagi mengukir sejarah baru, bahwa Indonesia berubah dari rekrutmen, promosi, dan bangsa ini harus yakin bahwa dia bisa berubah. Di beberapa tempat, ada di Denpasar, ada di Surabaya, ada beberapa daerah lain lagi. Pelayanan satu pintu luar biasa cepat. Yang kerja bukan orang Singapura, orang kita. Yeah. Pelayanan publik di Bank Mandiri, di bank-bank lain, udah bagus. Di BCA, orang kita juga, kenapa bisa? Disiplin di tentara, bagus, kan orang kita juga. Ya, kita harus yakin bangsa ini bisa berubah, birokrat bisa berubah. Kita pindahkan dari comfort zone kepada competitive zone. Dari berleha-leha, kita bikin persaingan sehat, belajar. Yang bagus naik, yang tak bagus tinggal sampai. Nah, sehingga menuju sebuah Indonesia baru yang bisa bersaing di Asia, di dunia, insya Allah. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Menteri atas waktu yang luar biasa di kesempatan kali ini. Sama-sama. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi strategi bagi percepatan reformasi birokrasi di tanah air ini tidak hanya di pusat saja, tetapi semua daerah di Indonesia bisa ikut langsung melaksanakan regulasi yang telah dibentuk di tingkat pusat. Tentunya dengan integritas, profesionalisme, dan akuntabel, itulah tekad kita semua. Saya Reska Herlambang, demikianlah wawancara langsung bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Bapak Azwar Abu Bakar. Sekali lagi pamit dan sampai jumpa.